Anime dibuka dengan sebuah flashback penyerangan beberapa hunter di sebuah pulau yang bernama Pulau Jeju. Di saat para hunter sedang beraksi, para tentara cuma bisa menyaksikan dari kejauhan karena mereka tahu senjata biasa tak akan mempan kepada monster-monster itu. Walaupun jumlah hunter yang melakukan penyerangan cukup banyak, tetapi mereka tetaplah kalah karena skill yang kurang memadai. Mereka malah dipojokkan oleh gerombolan monster-monster semut tersebut. Di saat kondisi menjadi lebih genting, untunglah bala bantuan dari hunter rank tinggi segera datang. Dari penampilannya terlihat kelas dari hunter tadi seperti seorang cleric. Di saat sang cleric terlihat sedang lengah, bala bantuan yang lain pun segera ikut join di pertempuran. Sisa-sisa hunter yang selamat pun kagum melihat pertempuran para hunter rank S yang disaksikannya. Biar kalian gampang mengingatnya, inilah nama-nama dari hunter tadi. Cleric bernama Min Byung-gu, Beast bernama Baek Yeon-ho, dan si mage Eun Seok. Tak lama kemudian muncullah semut albino yang muncul. Mereka mengira bahwa itu adalah leader dari para semut kroco tadi, tapi ternyata para semut albino yang lain pun muncul. Bukannya takut, Yeon-ho malah lebih bersemangat untuk melanjutkan pertempuran. Dia pun mulai menunjukkan kekuatan aslinya, hingga pada akhirnya Shin berpindah kepada pria berkacamata bernama Choi Jong-in yang terlihat sedang mempertahankan brigade para hunter dari serangan gelombang semut yang lain. Jong-in memulai serangan dengan sihir apinya yang membuat para semut kroco pun hangus terbakar. Shin berpindah ke penjelasan narator yang menjelaskan kejadian 11 tahun yang lalu, di mana saat itu sebuah portal yang disebut Gate tiba-tiba muncul, yang di dalamnya terdapat banyak sekali monster yang tidak bisa dilukai senjata manusia biasa. Dari sinilah lahirnya tingkatan para hunter yang dibedakan dari skala kekuatan pada setiap tingkatannya. Rank S, rank A, rank B, rank C, rank D, dan yang terlemah adalah rank E. Setelah mendapatkan kekuatan itu, sekeras apapun mereka berlatih, mereka tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Shin berpindah ke tempat berkumpulnya para hunter yang akan memasuki Dongyeon. Terlihat hunter pria parubaya yang mengobrol, mendiskusikan perihal persiapan mereka. Kedua hunter tersebut ialah Pak Park dan Pak Kim. Oh, Hisa. Pak Park juga sedikit bercerita bahwa saat ini istrinya sedang mengandung anak keduanya, makanya dia membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya. Terlihat juga para hunter yang lain sedang asyik mengobrol dengan yang lainnya. Tak lupa juga Pak Kim menyapa hunter yang baru saja tiba. Dialah Sung Jinwoo, sang MC pada anime ini. 飯はちゃんと食ってきたか？久我さんが辞めた後に入ってきたんだけど、あの兄ちゃんは全部聞こえてましたから。
Melihat Pak Kim menyapa Jinwo, para hunter yang lain pun berasumsi bahwa Sung Jinwo ini hunter yang sangat kuat. Tapi Pak Kim menjelaskan bahwa faktanya Su Jinwo ini adalah senjata terlemah manusia. Julukan itu didapatkan Jinwo saat dia terluka di Dungyeon peringkat E, dan karena hal itulah dia dinobatkan sebagai hunter terlemah. レイドは低級だと思えばいい。なるほどな。聞こえたら困るから説明はここまでにするとし。 Tak lama setelah itu, Jinwo dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Lee Ju-hee. Tampak si Ju-hee ini mengomeli Jinwo yang sempat terluka hingga dirawat di rumah sakit. Setelah lama mengobrol berdua, waktu memasuki dungeon rank D pun tiba. Sebelum berangkat, pria yang biasa dipanggil Tuan Song sempat mengajukan diri sebagai leader party. Sontak anggota yang lain pun menyetujuinya karena dialah hunter terkuat di tim ini. さあ、準備はいいですか？送りましょう。僭越ながら今回のレイドでリーダーを務めさせていただき、よろしくお願いします、馬淵さん。Akhirnya mereka pun mulai masuk ke dalam dungeon tersebut. Sebelum masuk, Jinwo sempat menatap dagger burik miliknya dan berharap dia bisa mengerahkan seluruh performa terbaiknya. やってやるぞ。 Shin berpindah ke dalam sebuah gedung biro hunter di mana diperlihatkan dua orang hunter rank tinggi yang sedang mengobrol soal hasil rapat pemerintahan. Walaupun hasil rapat kurang baik, tapi masih masuk akal karena sudah tugas seorang hunter untuk mendapatkan uang dari hasil raid di dalam sebuah Dungyeon. Shin berpindah ke Jinwo yang mendapatkan batu sihir setelah membunuh seekor goblin. Di saat dia lengah, Jinwo diserang dari belakang oleh goblin lainnya. Beruntung Jinwo dapat memblokir serangan tersebut, tapi sayangnya dagger Jinwo harus patah saat dia akan menyerang balik. Melihat Jinwo yang tertikam, Pak Park segera menolongnya. Akan tetapi Jinwo yang terkena tikaman di perutnya mengakibatkan dia mengalami pendarahan. Beruntungnya di sini, si Mbak Ju ini adalah seorang healer. Alhasil, Jinwo pun masih sempat diselamatkan. Meski tidak diungkapkan, Jinwo merasa iri kepada rekan partinya yang sangat hebat dalam mengalahkan para monster. Shin berpindah ke dalam biro hunter lagi, di mana pemerintah meminta dibuatkannya pembangkit listrik, tenaga batu sihir, dan kristal mana, di mana kedua item tersebut merupakan sumber energi bersih dan juga ideal, karena kedua item tersebut lebih aman dari nuklir dan lebih efisien dari sumber energi alam yang ada saat ini. 新しいエネルギー源としてだ。理想的なクリーンエネルギー。 Singkat cerita, tim party tadi sedikit lega karena Tuan Song telah berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut. Tak lupa juga, Mbak Ju terlihat sedang mengomeli Jinwo, dikarenakan Jinwo selalu memaksakan diri dalam berakhir membuat dirinya terluka. Mendengar omelan Ju-hee, Jinwo pun sadar bahwa penghasilan dari raid tidak sebanding dengan nyawanya. Tak lama setelahnya, salah seorang hunter yang lain menemukan sebuah lorong yang menghubungkan ke dalam dungeon yang lainnya, dan ini biasa disebut dungeon dua lapis. Mereka pun merasa aneh karena dungeon yang sebelum tertutup walaupun bos Dungyeon sudah dikalahkan. Mereka pun berasumsi bahwa masih ada monster yang bersembunyi di dalam dungeon tersebut. Menurut peraturan biro hunter, mereka harus melaporkan dan menunggu bila terjadi sebuah kejanggalan. Tapi bila itu dilakukan, mereka takut hasil dari dungeon tersebut akan diklaim oleh biro hunter itu sendiri. Oleh sebab itu, mereka pun tidak melaporkannya. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Pak Park dan Pak Kim mengusulkan untuk melanjutkan perburuan, dikarenakan ini hanyalah Dungyeon rank D. 同じ D 級ダンジョンなんだし、問題ないでしょう。こいつは2人目が生まれるんだ。 Mendengar hal itu pun Tuan Son yang bingung akhirnya meminta semua anggota party untuk melakukan voting. Hasil dari voting itu adalah 6 setuju dan 6 menolak. Dan kini keputusan terakhir ada di tangan Jinwo. 気持ちは理解できる。
だが危険を伴うことも事実だ。多数決を取ろう。俺はちょっと行きましょう。 Setelah berpikir panjang lebar, Jinwoo pun menyetujuinya. Dia beranggapan bahwa saat ini dia adalah tulang punggung keluarganya, dikarenakan bapaknya yang hilang, ibunya yang terkena penyakit aneh dan harus dirawat di rumah sakit, dan terakhir untuk biaya adiknya yang masih sekolah. Tapi Jinwoo tidak menyadari bahwa ini adalah keputusan yang akan dia sesali sepanjang hidupnya. 6反対6か。残るは水篠君だけだが、君はどうする？俺は金がいるんだ。行きません。 Shin berpindah di tempat pengecekan rank setiap hunter yang baru. Setelah mendapatkan hasilnya, beberapa guild hunter akan merekrut mereka untuk join ke dalam organisasinya. Di antara para guild perekrut di sana, ada salah satu guild tingkat tinggi yang dipimpin Hunter Choi Jong-in yang ikut andil. Meski dia meminta para anak buahnya untuk mencari para hunter baru yang memiliki potensi, tapi dia yakin tak ada seorang pun yang dapat menandingi Hunter Cha Hae-in. 老若男女を問わず有望そうな方には声をかけて。どけよ、吹っ飛ばされてやるか。Sangat gesit sekali aksi Hunter Cha Hae-in saat merebut tas yang dijamret oleh dua jamret pemotor. Melihat ada hunter rank tinggi di sana, Cha Hae-in pun langsung dikerumuni oleh orang-orang yang mengidolakan dirinya. Shin berpindah ke dalam sebuah lorong yang kini sedang ditelusuri oleh party Tuan Song. Nampak juga Jinwoo yang sedang meminta maaf kepada Ju-hye karena keputusannya tadi. Mereka harus melanjutkan penelusuran dan tidak menunggu bala bantuan. Mendengar hal itu, sontak saja Ju-hye langsung marah-marah. Jinwoo yang sadar akan kesalahannya mencoba meminta maaf lagi kepada Ju-hye. Ju-hye yang merasa kasihan pun memaafkannya, asal Jinwoo harus mentraktir dirinya di lain waktu. すみません。確かに。お詫びに何かごちそうになっちゃうかな。いや、そんなまさか。着いたぞ。 Tak terasa kini mereka telah sampai di ujung lorong. Di sana terlihat pintu raksasa misterius yang mereka tidak tahu apa yang menantinya di dalam sana. Bersamaan dengan Pak Kim yang membuka pintu, Shin berpindah ke biro hunter yang menjelaskan kepada para hunter baru bahwasanya jangan pernah sekalipun mereka meremehkan dungeon walau dari dungeon tingkat E, dikarenakan mereka tidak akan tahu isi dalam dungeon tersebut dan juga untuk keselamatan mereka sendiri. 新たな覚醒者の皆さん、ハンター協会会長後藤清臣です。皆さんの中に Setibanya di dalam ruangan, mereka pun kaget dengan keberadaan semua patung yang mengelilingi ruangan tersebut. Sementara itu, mata Jinwoo tertuju pada salah satu patung yang berukuran paling besar di ruangan tersebut. Mereka pun merasa sangat aneh dikarenakan tidak merasakan hawa keberadaan monster di sana. Tuan Song yang mulai mengamati ruangan tersebut menyadari bahwa ada pola lingkaran sihir di lantai tepat di tengah ruangan tersebut. こんなダンジョン初めてだ。確かに一匹も見当たらない。なんだこの。 Tak lama setelahnya, dia dipanggil salah seorang hunter yang menemukan sebuah patung yang membawa lempengan batu bertuliskan bahasa kuno. Di saat Tuan Song mulai membaca, Ju-hye menarik tangan Jinwoo dan dia berkata bahwa barusan mata patung raksasa yang duduk di singgasana itu telah melirik mereka. Lalu tiba-tiba カルテノン神殿の掟一つ目。 pintu ruangan itu menutup dengan sendirinya. Di tengah keadaan yang mulai mencekam, salah seorang hunter memberanikan diri untuk keluar dari sana. Di saat dia akan membuka pintu ruangan tersebut, だから嫌だったんだよ。
舐めてかかるからこんなことになるんだ。そこから離れろ。Di saat mental mereka telah jatuh, mereka tidak percaya bahwa dungeon yang mereka masuki adalah dungeon rank D. Tuan Song yang menyadari bahwa salah satu patung itu bergerak. Dia mengumumkan bahwa patung yang lain pun juga pasti bisa bergerak. Mendengar hal itu, Jinwo mulai memberanikan diri untuk melihat patung raksasa yang di belakangnya. Lalu tiba-tiba secara tidak sadar, Jinwo yang sedang shock berat mulai memikirkan masa lalunya yang berada di antara hidup dan mati. Dimana di saat raid pertamanya dulu, dia malah nyasar dan berakhir ditebas oleh monster rank E yang mengakibatkannya dirinya harus dirawat di rumah sakit. Tak cuma itu, dia juga sempat hampir mati konyol karena kelaparan dikarenakan terjebak dalam sebuah labirin. Meski selalu mendapat kegagalan, semua hal itulah yang membuat diri Jinwo bisa sedikit berkembang. みんなとはぐれてより強いモンスターを倒し、より多くの報酬を得るためにランクの低いダンジョンであっても、俺にとっては常に命がけだ。 Berkat naluri Survive Jinwo, beberapa anggota yang lain dapat menghindari serangan laser yang dikeluarkan oleh patung raksasa tadi. Tapi naas, sebagian dari party yang tidak menghindar langsung tewas saat itu juga. Setelah mempertimbangkan semua hal yang telah terjadi, Jinwo berasumsi bahwa dan berakhirlah alur anime Solo Leveling episode pertama. Bila ada informasi yang salah, tolong dibenerin di kolom komentar ya. Maklum, masih belajar untuk yang pertama. See you.